Qin Jun berkata, ajuan Nona Yu menyentuh hati, tapi sayangnya aku sudah masuk sekte dan tidak inferior dibanding sekte Nanming. Jadi aku cuma bisa menolak kebaikan Nona Yu. Dalam hati berpikir, bercanda, kenapa harus ngikut sekte kalau aku punya mythological system? Yu Fenghuang berpikir, sekte yang tidak inferior dari sekte Nanming. Apa mungkin Red Tiger Hall atau White Tiger Hall? Sepertinya butuh cari orang untuk menginvestigasi. Feng Huang berkata, kalau begitu, saya tidak akan memaksa Tuan Muda Jun. Tapi, Tuan Muda Jun dan saya bukanlah rekan. Jika Anda dan saya berteman, urusan sekarang bisa dibilang berakhir. Dan berpikir, dari manapun sektenya berasal, sekte yang berkompetisi dengan angkatan dari sekte Nanming Holy adalah sekte dari perbatasan. Berteman dengannya adalah keputusan yang tepat. Qin Jun menjawab, oke. Yu Fenghuang bertanya, Tuan Muda Jun, Anda sebaiknya pergi. Pria dan wanita bersama di tengah malam akan menghancurkan reputasi Anda. Tuan Muda Jun, ada lagi. Qin Jun melihat ke atap yang jebol. Sepertinya, lebih dekat dari sini. Dan mulai melompat. Qin Jun berhasil terbang melompat sampai di sana ditunggu Xiao Tian. Hehehe, tuanku, apa Anda melihat itu? Qin Jun memukul kepala Xiao Tian. Ngomong apa coba, cepat panggil orang untuk memperbaiki lubang, supaya bisa lanjut berkultivasi. Siap, Xiao Tian bergegas pergi. Qin Jun berpikir, tombak pembunuh naga perak ini tidak bisa diambil begitu saja. Aku harus menunggu sampai identitasku pulih sebelum mengeluarkannya untuk berlatih. Keesokan harinya, tuanku utusan dari kerajaan Changlan tiba di Qianyu. Qin Jun berkata, karena kerajaan Changlan sangat sombong, pasti ada yang mendukung mereka. Bisa minta seseorang untuk menginvestigasi kekuatan powerhouse yang berpartisipasi di duel kali ini. Yan Mobei berkata, ada berita kalau kerajaan Changlan mengirim 3 Mortal Transcending Powerhouse, dan hanya 1 Mortal Transcendent General Nan Mengnan dari negara kita. Jika beritanya benar, saya takut kita tanpa ragu akan kalah dalam duel. 3 Mortal Transcending Powerhouse, pantesan. Dalam hati berkata, sepertinya harus segera membuat rencana. Duel antara dua negara, kita bisa menempatkan Daji dan lainnya secara publik, dan buat orang tua recehku melek. Tiba-tiba ada teriakan, pangeran kelima tiba. Saudara Tiangu, tolong tahan mereka sebentar. Panjang umur Qin Yu akan segera datang. Daji, pinjem maskermu. Pangeran kelima datang dengan pengawalnya. Apa alasan pangeran kelima berkunjung kali ini? Qin Yu menghampiri Guan Yu. Senior, duel antar dua negara sebentar lagi, saya harap senior bisa membantu saya. Berpikir, selama Guan Yu ikut duel denganku, hasil kreditnya akan dibagi denganku. Lalu seluruh negara akan berpikir Guan Yu bawahanku. Qin Jun berkata, maaf dia tidak berminat. Apa Anda Tuan Muda Jun? Benar, ada yang bisa ku bantu. Demi kerajaan saya harap Tuan Muda Jun dapat membantu. Qin Jun menanggapi, demi kerajaan atau demi dirimu? Pengawal itu marah. Lancang, beraninya kamu berbicara seperti itu pada pangeran kelima. Aku akan memenjarakanmu. Langsung ditinju keluar oleh Qin Jun karena berisik. Qin Yu marah mengeluarkan aura ungu berkata, arogan. Tim Qin Jun juga tidak kalah mengeluarkan aura biru. Qin Yu merasa takut. Apa yang kalian lakukan? Gebukin pangeran. Percaya gak percaya, aku akan menghukum kelancangan kalian. Guan Yu berkata, enyahlah. Aura biru menghempaskan Qin Yu dan bawahannya. Daji berkata, sungguh nekat. Jangan kesal sama orang gak penting, sambil minum aku ceritakan cerita roman di 3 kerajaan. Di depan bencana nasional kamu masih minum di sini, apa gunanya kultivasimu? Gak baik dan benar, apa kamu masih bisa dipanggil hero? Qin Jun membalas, untuk membantu negara apa aku harus membantumu? Apa kamu kaisarku? Guan Yu berteriak, aku beri 5 detik, enyahlah. Qin Yu dan pengawalnya berlari pergi. Haha, Master Guan kedua ya Master Guan kedua. Mereka sangat takut sampai hampir ngompol. Master kedua memang hebat. Orang itu adalah orang lancang pertama yang aku lihat. Ayo, Munum, makan lupakan badut lompat itu. Benar, benar. Di sisi lain dari atas. Nona, apa yang Anda pikirkan? Yu Fenghuang menjawab,
Aku berpikir siapa orang di belakang Tuan Muda Jun. Jangan terlalu dipikirkan, Non. Tugas kita adalah membentuk divisi, bukan merekrut talenta. Lagi pula, Master Jun tidak ada di list, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Anda, Non? Yu berkata, dia pasti bakal di list dan terkenal nantinya. Mendekati waktu duel antar dua negara, biksu-biksu muda dari berbagai sekte terus-menerus berkumpul di ibu kota, dan hanya berkurang ketika malam sebelum duel. Di hari itu, Sekte Xuanling akhirnya tiba di ibu kota. Orang-orang berkomentar, Sekte Xuanling juga ke sini, Sekte Purple Light baru tiba pagi ini, nyadar gak? Bahkan beberapa sekte besar dari kerajaan Changlan di sini. Qin Jun di tengah kerumunan. Sial, gak sengaja telat bangun, sepertinya kita bakal telat. Daji, jangan jauh-jauh. Jangan sampai ketelan kerumunan. Orang-orang menuju ke tempat yang sama. Para menteri dan pangeran telah duduk. Kaisar telah tiba. Semuanya sujud hormat. Panjang umur Kaisar, panjang umur, panjang umur. Kaisar melangkahkan kaki dan bilang, berdiri. Sekarang Kaisar duduk di kursinya dan pertandingan dimulai. Duel antara kedua negara dimulai. Untungnya keburu. Tapi banyak orang di sini. Qin Jun melihat pertandingan itu. Gak ngangka orang dari kerajaan Qianyu sangat lemah. Gak sengaja kebanyakan tenaga. Maaf ya, setuju. Song Lang dari kerajaan Changlan sangat bertalenta. Siapa yang mau maju untuk memberinya pelajaran? Tak disangka, Bai Yufeng tidak bisa menghentikan gerakannya hingga terbaring ke tanah, sayang sekali. Kerajaan Qianyu dalam bahaya. Di duel pertama, kerajaan Changlan menang. Kedua pihak diminta untuk mengutus peserta untuk duel kedua. Jenderal Nanmeng berkata, aku maju. Di pihak lain, Zhen Hun, kamu maju. Baik, para penonton bersorak. Jenderal Nanmeng, beri dia pelajaran. Dengan Jenderal Nanmeng di sini, kita pasti menang. Jenderal Nanmeng monster, Qin Jun bertanya kepada Guan Yu. Master kedua, menurutmu siapa yang menang? Guan Yu menjawab, sulit untuk ditebak. Qin Jun berpikir, artinya kerajaan Changlan sudah menjaga jarak dengan kerajaan Qianyu dalam segi kekuatan tempur yang tinggi. Ini berita buruk. Zhen Hun berkata, sudah lama aku ingin bertarung denganmu, semoga kamu tidak mengecewakan. Jenderal Nanmeng menanggapi, dibanding tiga sekte besar dari kerajaan Qianyu, kamu masih jauh di bawah. Paling tidak mereka tak akan sukarela maju dalam duel. Zhen Hun mulai mengeluarkan jurusnya diselimuti aura orange sedangkan Nanmeng mengeluarkan aura merah dan mengayunkan pedangnya ke arah Zhen Hun. Ketika ditangkis perisainya pecah. Zhen Hun muntah darah. Nanmeng, kamu memang lumayan kuat. Jenderal Nanmeng kembali menyerang. Berhenti membual. Serangan pedang berhasil dihindari, Zhen Hun dengan senyum licik. Kalau aku kalah, kamu mendapat ganjaran yang menyakitkan. Zhen Hun mengeluarkan senjata tersembunyi yang membuat Jenderal Nanmeng kaget dan muncul ledakan asap. Qin Jun dan yang lain marah. Sial, duel yang mematikan. Bedebah, dia menggunakan serangan rahasia. Qin Jun mikir. Jika Nanmeng kalah akibat serangan mematikan, apa yang harus kulakukan? Penonton berkata, ini menjadi duel yang mematikan. Apa kamu gak takut jadi bahan bercandaan? Nan Yunxi yang menonton ayahnya merasa khawatir. Kerajaan Qianyu telah dikalahkan. Kerajaan Changlan gak punya malu nyebelin banget. Saat melihat penonton Zhen Hu tidak sadar di belakangnya ada Jenderal Nanmeng yang menyerang kepalanya membenturkan ke tanah. Aku Nanmeng, aku tak terkalahkan. Juri berkata duel kedua Nanmeng menang. Penonton bersorak, Nanmeng, Nanmeng, Nanmeng. Kaisar berkata, sesuai harapan, Nanmeng. Dia adalah jenderal yang sangat garang, Xiao Beilong, kamu benar. Baiklah, duel ketiga segera dimulai. Utusan tiap pihak dipersilahkan. Xiao Beilong dengan tatapan serius. Siapa yang berani maju dan melawanku, Xiao Beilong. Di sisi pangeran kelima, Transcendence Realm lainnya. Apa kita masih punya powerhouse Transcendence Realm? Apa Jenderal Nanmeng masih bisa bertarung? Gimana? Gak ada yang maju. Apa kerajaan Qianyu sangat penakut? Qin Jun menampilkan dirinya dan berkata, beraninya bersikap lancang di ibu kota kerajaan Qianyu. Jaga omonganmu, kalau tidak kau tidak bisa pulang. Siapa kamu?
Apa kalian memenuhi kualifikasi untuk mengikuti duel? Qin Jun membuka kerudungnya. Aku pangeran ketiga kerajaan Qianyu, kenapa gak berkualifikasi? Kalau aku gak bisa, pangeran dari kerajaanmu harus turun dari jabatannya. Kaisar terkejut mendengar itu. Sedangkan pangeran kelima, kenapa dia muncul di sini? Qin Jun bertatapan dengan Xiao Beilong. Para penonton berkomentar, bukannya pangeran ketiga turun tahta? Kenapa beliau di sini? Pangeran ketiga, bukannya dia Tuan Muda Jun? Aku bahkan sempat minum bareng dia. Di lapangan, ayah karena tak ada yang berani bertarung, bagaimana kalau orangku yang maju? Kaisar menjawab, tentu saja bisa, kamu sangat sombong, tapi... Apa kamu berani bertaruh nyawa dengan kerajaan Changlan? Bagaimana aku bertaruh nyawa? Jika kau bisa mengalahkannya, aku akan bunuh diri di publik, gimana? Apa Anda serius? Dalam hati berkata, jika aku dapat membunuh salah satu pangeran dari kerajaan Qianyu, perjalanan ini tidak sia-sia. Tentunya ayo mulai. Dengan mengeluarkan aura ungu, hari ini, aku akan memenuhi permintaanmu untuk mengirimmu ke alam baka. Katanya nama baik Xiao Beilong baru-baru ini lebih tinggi dari Jenderal Nan, apa bawahannya pangeran ketiga akan menang? Sayang sekali pangeran ketiga gak bisa lepas maut hari ini. Nan Yuxin berpikir, anak ini telah bertahan di dua bencana. Bukan cuma cara mati yang tidak berubah, tapi lebih parah. Sayang sekali, Guan Yu melepas kerudung hitam dan siap tempur. Maju, pangeran kelima yang melihat itu terkejut. Kenapa dia orangnya? Kaisar bertanya. Yuer, pangeran menjawab, ayah, dia orang kuat yang saya rekomendasikan beberapa hari yang lalu. Dia tinggal di Loyain, tapi menjadi bawahannya Tuan Muda Jun. Qin Jun, Tuan Muda Jun. Oh, pantesan, berpikir, pantesan dia menghinaku. Qin Jun, kampret, di sisi Nan Yuxin bergumam. Orang yang menghinaku di Loyain hari itu adalah Qin Jun. Kenapa? Kenapa dia begini? Kaisar berkata, apa Tuan Muda si pembuat onar akhir-akhir ini sebenarnya Qin Jun? Menarik, di pikirannya, dengan begini, kemungkinan Qin Jun menang. Di arena pertandingan mereka saling menatap. Di sisi Guan Yu, aku cuma butuh satu gerakan untuk mengambil nyawamu. Sedangkan di sisi Xiao Beilong, haha, ini adalah bercandaan terbesar sepanjang hidupku. Beilong melompat mengeluarkan jurus untuk menyerang. Jangan berhayal, mati kau. Serangan itu ditangkis, dan Guan Yu mengayunkan senjatanya langsung mengenai Xiao Beilong dan seketika modar. Penonton dan para petinggi terkejut. Berpikir, Xiao Beilong, yang setara denganku, telah terbunuh. Dalam hitungan detik, bagaimana mungkin? Selesai, juri berkata. Saya umumkan duel antara dua negara ini, kerajaan Qianyu menang. Para penonton berseru, kerja bagus, hebat, Xiao Beilong mati sekejap. Dia jenderal kerajaan Changlan. Ya ampun, aku gak mimpi, kan? Kita menang. Qin Jun berkata, semuanya harap tenang. Aku mau menyampaikan sesuatu. Semua tahu bahwa saya telah turun tahta diusir ke perbatasan karena dituduh oleh musuh. Saya tidak akan menyebutkan siapa musuh itu, tapi kali ini saya kembali secara terhormat. Ini adalah kepala dari Jenderal Pengacau, Xia Howen. Penonton berpikir, nama Fierce Xia Howen sangat dikenal di kerajaan Qianyu. Bahkan Nanmeng telah mencoba menahannya berkali-kali tapi gagal. Dia telah dibunuh oleh pangeran ketiga. Kuat sekali. Qin Jun menengok ke Kaisar. Ayah, saya tak tahu pencapaian ini dapat membersihkan ketidakadilanku. Kaisar menjawab, tentu saja, saya deklarasikan bahwa pangeran ketiga Qin Jun telah memenggal Jenderal Xia Howen, memperbaiki kesalahannya, dan mengembalikan statusnya sebagai pangeran, ditambah, karena usaha pangeran ketiga, kerajaan Qianyu menang dalam duel antar dua negara. Mulai sekarang, pangeran ketiga akan menjadi Raja Yue. Para penonton terkejut mendengar itu. Guan Yu, karena pergelarannya yang menakjubkan di duel ini, akan dijadikan jenderal ketiga, dan posisi spesifiknya kuserahkan padamu. Qin Jun menjawab, terima kasih ayah atas penghargaannya. Kaisar tertawa, duel antar dua negara ini selesai. Bersiaplah untuk kembali ke negaramu. Juner, kamu dan Guan Yu telah bekerja dengan baik di duel ini. Kamu juga mendapat hak untuk berbicara di acara selanjutnya antara dua negara.
Bawa bawahanmu dan kembalilah ke istana. Qin Jun menjawab. Baik, Ding, memicu side quest. Negosiasi yang sangat baik, menjalankan meeting dengan baik antara dua negara dan diapresiasi oleh Kaisar. Mendapat 5.000 XP poin setelah quest dilakukan. Qin Jun berpikir. Ternyata ada taseknya. Sepertinya ayah murahanku punya harapan tinggi padaku. Berpindah ke tempat Kaisar, Aula Qianzhen. Adik kelima. Lama gak ketemu, aku kangen banget. Bergumam, beneran pengen bunuh nih makhluk, rewardnya bagus, tapi sayang. Lepaskan. Lupa, adik kelima baru Ki Refining Realm sekarang, belum tahan power foundation buildingku. Maaf. Dengan gugup Qin Yu menjawab. Kakak ketiga aku juga kangen banget. Dan berpikir, bagaimana bisa kultivasinya meningkat gratis. Haha, beneran kamu, adik Yu. Udah sebulan, dan kamu masih bodoh. Qin Yun kesal bergumam. Tahan diri. Kaisar melangkahkan kaki masuk ke ruangan. Juner, kemari duduk, Jenderal Guan akan duduk di sampingmu. Baik. Kaisar mulai serius. Rapat antara dua negara segera dimulai. Untuk menjalin aliansi antar negara, hal pertama yang dibahas adalah kepemilikan kota Yuguan. Kota Yuguan adalah milik kerajaan Qianyu sejak Taizu, dan sekarang tentunya milik kami. Bukan, kota Yuguan adalah penjalin antar dua negara. Jika negara Anda gagal menjaganya, maka akan menyebabkan kekacauan di negaraku. Kota Yuguan harus dijaga oleh pihak yang kuat. Salah satu jenderal Anda meninggal. Apa yang Anda miliki untuk melindunginya? Xiao Beilong telah meninggal tapi kami masih punya saya. Anda, bisa apa Anda? Kenapa tidak? Begitu ya. Kelihatannya, Jenderal Guan adalah kandidat terbaik sebagai penjaga kota Yuguan. Jika ada dari negara Anda yang tidak puas saat saya menjaga kota Yuguan, Anda bisa datang kapanpun, hanya saja, pedang Qinglong Yanyuku tak kenal ampun. Keduanya diam karena takut. Selanjutnya, mari kita bicarakan perdagangan sumber daya antar dua negara. Akhir dari pembicaraan. Tentunya pangeran ketiga yang telah menang duel sangatlah luar biasa. Dulu saya berpikir bahwa pangeran kelima yang luar biasa, sekarang sepertinya korban sesungguhnya adalah pangeran ketiga. Qin Jun berkata, omong kosong, aku kakaknya, jadi aku pasti lebih baik darinya. Tapi negaramu memilikimu sebagai pangeran, apa mereka buta? Qin Yu yang mendengar itu memuntahkan darah. Lancang. Your Highness, bersabarlah, meski ungkapan pangeran ketiga sangatlah lancang, tapi beliau bisa memutuskan berdasarkan hukum yang ambigu dan menyerang kita, ditambah saat duel antar dua negara, jika Guan Yu ditempatkan dari awal, Xiao Beilong tidak akan meninggal. Pertama, berpura-pura tidak punya pilihan lain dan memaksa Beilong untuk bertaruh hidup dan mati, lalu memenggalnya secara terang-terangan. Strategi sederhana yang mematikan. Mereka melihat Guan Yu dan Qin Jun berpikir. Saat naik tahta, aku akan menguasai kerajaan Qianyu. Ding, memicu side quest, mengambil kendali sebagai kaisar. Detail misi, naik tahta mendahului Zhu Yishi, dan Zhu Yishi tidak boleh meninggal sebelum misi selesai. Selesaikan misi untuk mendapatkan 100.000 XP poin dan undian lotre. Qin Jun bergumam, apa-apaan, seberapa bencinya anak ini sampai-sampai membangkitkan quest berpoin tinggi. Kaisar berkata, ayo, seseorang bawa pangeran kelima kembali. Kalian sudah boleh kembali. Baik, ayah. Setelah duelnya berakhir, nama Qin Jun dan Guan Yu menyebar di kerajaan Qianyue. Meskipun kota Qingtan dan sekte Xuanling berjarak ratusan mil semuanya mendengar wibawanya pangeran ketiga. Berpindah ke istana Qin Yu. Kalian benar-benar membiarkan Qin Jun di perbatasan hidup. Kalian sangatlah sampah. Sialan. Dark Owl, kirim beberapa pembunuh di sekitar Qin Jun, aku menginginkannya mati. Baik, pangeran kelima. Your Highness, saya menyarankan Anda untuk tidak bertarung dengannya saat ini. Pangeran ketiga baru mencapai pencapaian tinggi, sangat tidak baik untuk Anda melawannya sekarang. Belum lagi Kaisar ingin menempatkan Guan Yu di kota Yuguan. Jika Guan Yu tidak melindunginya, menangani pangeran ketiga akan lebih mudah. Juga sebulan lagi, Nanzu Qianlong Wurui akan diadakan oleh dinasti Nanzuo dan peringkat 100 ke atas dapat memuja dinasti Sek ke-7. Your Highness harus bersiap-siap. Benar juga, tapi
Aku gak bisa memendam amarahku, meski gak bisa membunuhnya, akan kuberi dia pelajaran. Oke, aku sudah mendengar nasihatmu, kamu bisa kembali. Baik, bergumam, Qin Jun, jika aku bisa melenyapkan reputasimu sekali maka aku juga bisa melenyapkannya untuk kedua kalinya. Berpindah di Loya Inn. Pangeran ketiga, Anda sangat tampan dan hebat, cintaku. Hei, pangeran ketiga, jangan kabur. Ah, jangan kejar aku. Wanita di kerajaan Qian Yue terlalu mesum. Daji berkata, tuankulah yang sangat populer. Sepopuler apapun, favoritku tetaplah kamu. Anda ngelawak. Qin Jun menarik tangan Daji. Daji, ikut aku mau membawamu ke tempat dengan harta besar yang telah kutemukan. Harta besar. Qin Jun memperlihatkan tombaknya. Daji berkata, Magic Weapon level tinggi. Ini bukan tombak sembarangan. Tuanku, ini harta besar yang Anda sebut. Tentunya, aku mau tahu apa aku bisa mengangkatnya. Pertandingan antar dua negara telah selesai. Meski dilindungi Sudaji, Guan Yu dan Xuan Tiantian, aku masih perlu meningkatkan kekuatanku. Jadi, harus secepatnya menguasai Magic Weapon tingkat tinggi ini. Berat Gala Silver pembunuh naga ini 5.000 kg. Aku harus mengangkatnya dulu, ayunkan secara singkat, membiasakan diri dengan beratnya, lalu berlatih. Hah. Hoa Daji tolong. Tuanku, bagaimana dengan belajar cara bernapas? Sebagai proses menguasai galah, Anda juga dapat meningkatkan kekuatan fisik. Kemudian Daji melihat ada senjata tajam mengarah ke arah Qin Jun dan menepisnya. Qin Jun berkata, siapa orang yang akan membunuhmu? Cari mati berani-beraninya menyerang dari belakang. Maju, kita lihat apa aku akan memukulimu hingga mati atau tidak. Dasar tukang gertak mati kau. Barrier, biar aku yang melakukannya. Musuh melombat ke arah Qin Jun dari atas, Qin Jun bersiap menyerang pakai tombak. Tak ada pola serangan, dia mencoba mengecohku. Hehe. Dilepaskan tombak itu dan menimpa musuh. Ah, haha menyedihkan. Daji menekan kekuatan lawan. Siapa yang mengirimmu ke sini? Tak akan ku beritahu. Kalau begitu matilah. Ding. Membunuh kultivator pada Peak Foundation Building. Mendapat 956 XP point. Apa mayatnya bisa dimusnahkan? Tentu saja, si pengganggu telah diatasi. Apa pembicaraan tentang metode pernapasan bisa dilanjutkan? Metode ini disebut metode pernapasan asli. Saya akan mengajarimu caranya sekarang. Dewa Pelindung Istana Kun, Zenki otomatis. Qin Jun berpikir, cara ini sangat berguna. Aku bisa melakukannya. Saat latihan ada yang memanggil Qin Jun. Mata keranjang, aku akan membunuhmu.